Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini masih bersama saya, Bapak Alam Bonar Harahap, SPD MSI. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi kedua untuk mata pelajaran produktif, yaitu untuk jurusan akuntansi, khususnya di kelas 10 akuntansi, yaitu mata pelajaran akuntansi perbankan. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan melanjutkan untuk materi kedua, yaitu tentang pengertian dan perkembangan dan fungsi uang. Karena kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana, yaitu tentang akuntansi perbankan, bagaimana sejarah bank, apa itu bank, dan bagaimana kriteria dan fungsi bank itu sendiri. Sekarang materi kedua yaitu tentang pengertian, perkembangan dan fungsi uang. Lanjut. Nah, yang pertama Bapak akan membahas tentang sejarah uang. Kalau kita bahas tentang uang, pasti dalam benak kita ada namanya uang kertas dan uang logam, di mana masih banyak di kalangan kita yang tidak tahu apa sih uang ini dan bagaimana sih sejarahnya terbentuknya sebuah uang. Nah, kalau kita bahas tentang sejarah uang, ya, pada zaman-zaman dahulu ada namanya, sebelum adanya uang sebagai alat transaksi yang sah sebagai pembayaran, yaitu pada zaman dahulu masih dikenal namanya barter. Barter ini artinya adalah untuk saling tukar-menukar barang, ya. Setelah itu, maksudnya di sini adalah barter ini yang kedua adalah ternak. Umpamanya ternak, tembakau, kulit, bulu, minyak, alkohol, besi tetangga, tembaga, emas, perak, intan, berlian, mutiara, kerang, dan sebagainya. Jadi ini adalah masih di pertukaran barang yang berbeda barang, tetapi masyarakat zaman dahulu masih menganggap apabila pertukaran barang itu sama nilainya. Seperti dengan pepaya diganti dengan barang yang lain seperti sayur yang lain. Tetapi masih ada terdapat nilai yang sama menurut pandangan masyarakat dulu, bahwasanya itu sama nilainya. Jadi dijadikan sebagai pertukaran barang yang sesama barang, tetapi dia pun walaupun dia tidak jenis barang yang sama. Yang ketiga, ada logam, dibentuk seperti harimau, kerbau, kambing, dan binatang lainnya dengan berat dan ukuran yang berbeda-beda. Yang keempat, ada juga dulu secara uang sebagai alat transaksi, ya, ada emas dan perak. Setelah itu diganti menjadi uang kertas, ya, dan setelah itu diganti menjadi uang giro atau cek. Kemudian sekarang ini, pada saat ini kita digantikan dengan kartu kredit atau debit dan lain. Lanjut, barter. Barter itu apa, Pak? Pertukaran antara barang dengan barang. Itu sih arti barter secara singkatnya. Dan bagaimana, Pak, yang disebut dengan barter? Yang pertama itu adalah orang diajak bertukar barang, memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. Ya. Yang ketiga, yaitu barang yang akan dipertukarkan sama nilainya. Ya, itulah yang disebut dengan ada 3 syarat bagaimana terjadinya barter. Yaitu yang pertama, orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Artinya saling membutuhkan. Yang kedua, itu orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki orang yang mengajak bertukar barang, atau timbal baliknya. Atau barang yang akan dipertukarkan yang sama nilainya atau sama jenisnya. Begitu jugalah syarat dari artinya barter, pertukaran antara barang dengan barang.
Sejarahnya uang. Setelah kita mengalami kesulitan dengan cara barter, karena barter masih banyak sih kekurangannya sebagai alat pembayaran apabila ada transaksi antara sesama konsumen, ya, antara orang yang pertama dengan orang kedua atau orang yang saling bertukar barang masih ada kelemahannya dan masih banyak kesulitannya. Di mana manusia memulai memikirkan alternatif benda, alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran. Alat yang tersebut disebut dengan sebagai uang. Nah, pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang, sehingga dinamakan uang barang. Barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam, misalnya kerang, tembakau, ya, gading dan garam, perak, emas, atau barang-barang yang lain yang dijadikan oleh manusia pada saat itu dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, yang disebut dengan uang barang. Selanjutnya, manusia kemudian memakai emas dan perak untuk membuat uang dalam bentuk koin. Selanjutnya, uang koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Di mana dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan uang, negara Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Qing. Di mana sedangkan di abad modern ini, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, sejarah uang barang. Apa sih Pak uang barang ini? Yaitu uang barang itulah barang yang dipergunakan sebagai uang. Syarat uang barang bagaimana? Nah, yang pertama, barang itu dapat diterima, dibutuhkan semua orang. Itu yang pertama. Ya, barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Artinya, uang barang ini artinya adalah barang yang dibutuhkan sesama antara satu dengan sama yang lain. Berarti barang itu dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua, barang itu setiap saat dapat ditukarkan kepada siapa saja. Nah, jadi kalau barang yang kita tukarkan tadi, ya, bisa sudah kita ganti dengan barang yang mau menukarkan dan kita mau tukarkan lagi, ya, itu dijadikan sebagai syarat uang barang. Bisa ditukarkan kepada siapapun atau siapa saja yang membutuhkannya. Lanjut, uang barang. Uang barang itu bisa seperti ternak, bisa juga seperti teh, bisa juga dengan garam, bisa juga menjadi tembakau, bisa juga dengan senjata, bisa juga seperti kerang. Nah, satu lagi ada namanya beras. Jadi uang barang ini adalah syaratnya adalah orang yang membutuhkan sesuatu, memenuhi kebutuhannya sesuai dengan barang yang ada pada dirinya, bisa ditukarkan dengan barang yang ada pada orang lain, yaitu seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, beras, ya, ternak, teh, garam, tembakau, senjata, kerang. Tetapi ketika waktu melaksanakan barter ataupun sebagai tukar menukar, maka itu harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pihak yang lain. Ya. Nah, bagaimana Pak kesulitan uang barang? Jadi uang barang ini seperti saya bilang tadi, kesulitan uang barang ini sepertinya yang saya sebutkan tentang barter, ya. Kesulitannya yang pertama, yaitu sukar untuk disimpan. Jadi karena dia barang, ya, kadang-kadang karena barangnya besar atau berat atau barangnya sangat berharga, jadi kita sangat sulit untuk menyimpannya. Apalagi barang berharga, kita takut untuk seperti adanya terjadinya kehilangan atau pencurian atau perampokan atau sebagainya. Selanjutnya ada namanya sukar untuk dibawa kemana-mana. Ya jelas, kalau barang yang untuk kita bawakan sebagai barang sebagai alat pembayaran yang sah,
kita jadikan sebagai sistem pembayaran kita seperti barter, ya pasti kita sukar untuk membawa barang, apalagi barangnya berat kemana-mana. Selanjutnya, tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil, jelas, karena barang itu harus utuh dan harus sesuai dengan keinginan bagi orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, tidak tahan lama, apalagi kalau dia barangnya barang yang mudah busuk, mudah habis, berarti itu sangat sulit untuk kita jaga sebagai alat pembayaran kita kepada seseorang ketika kita menukarkan barang kita dengan barang orang lain tersebut. Selanjutnya, nilainya tidak tetap. Ya jelas, nilai dengan saya contohkan seperti pepaya. Kita menukarkan dengan tembakau atau teh. Dari segi nilainya mungkin kalau saat ini kita bedakan harga pepaya dengan teh mungkin ataupun tembakau mungkin lebih besar harganya tembakau daripada pepaya. Nah, seperti itulah kalau kita menjadikan sistem barter dengan menggunakan uang barang atau barang ditukar dengan barang, maka itulah yang terjadi, kesukaran yang terjadi apabila kita menggunakan sistem barter. Nah, kemudian ditemukanlah uang dari logam mulia, yaitu emas dan perak. Nah, di mana uang yang terbuat dari logam mulia, emas dan perak, itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua, tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa kemana-mana, dan dapat dibagi menjadi bahan kecil dengan tidak mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas, dan nilai uangnya masih tetap. Nah, gara-gara tadi disebabkan oleh karena masih tidak tetap nilainya dari sistem barter, karena barter itu tukar sama-sama menukar barang, karena barangnya tidak, nah, barang satu dengan barang yang lain tidak sama nilainya, apalagi tidak tahan lama, sukar disimpan, dan tidak bisa dibagi menjadi bagian kecil, jumlahnya terbatas, dan nilainya berubah-ubah gitu. Jadi karena sistem barter memiliki kekurangan atau kelemahan atau kesulitan dalam dijadikannya sebagai alat pembayaran yang sah, maka ditemukanlah uang terbuat dari logam sebagai alat pembayaran yang sah pada saat itu. Kenapa? Karena dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua, tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa kemana-mana, dapat dibagi menjadi bagian kecil dan tidak mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas, dan nilai uangnya masih tetap. Itulah kalau dia uang zaman dulu setelah digantinya barter diciptakan menjadi uang terbuat dari logam mulia, yaitu emas dan perak. Lanjut. Nah, kita bahas sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Nah, perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah 1945. Setelah tahun 1951 ditetapkan alat pembayaran yang sah adalah rupiah, di mana pada saat itu terdapat hukum darurat nomor 20 tanggal 27 September tahun 1951, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 13 tahun 1968. Di mana sejarah jenis-jenis uang di Indonesia yang pertama, jenis-jenis mata uang sebelum tahun 1951 disebut dengan ORI, Uang Republik Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Dan ada juga URIDAP, yaitu Uang Republik Indonesia Daerah Banten. Ya, URIPS yaitu Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. URITA, Uang Republik Indonesia Tapanuli. URIPSU, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. URIBA, Uang Republik Indonesia Baru Aceh. UDMP yaitu Uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang. Nah, itu beberapa jenis uang sebelum tahun 1991. Itu per daerahnya sudah dibuat sesuai dengan uang yang dicetak per daerahnya, ya, per provinsinya. Nah, sekarang kita bahas dari segi definisi, apa sih kenapa orang pada saat ini sangat memerlukan uang, tetapi kita tidak mengetahui fungsi uang ini apa, fungsi uang ini apa, tujuan uang ini apa, dan kita bahas. Yang pertama, uang itu dari segi definisinya, uang itu adalah sesuatu secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran utang.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya uang ini arti pentingnya adalah bagaimana kita dengan uang ini bisa memproduksi. Itu yang pertama. Yaitu yang kedua bisa pertukaran dan untuk konsumsi. Yaitu yang ketiga arti pentingnya adalah uang itu untuk keadaan pada masyarakat. Nah, artinya kalau dalam setiap kalangan uang ini mengartikan bahwa uang ini adalah sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah sebagai untuk pertukaran pertukaran barang sesuai yang dibutuhkan. Nah, kriteria uang ini ada sekitar 6 kriteria uang. Yang pertama, stability dan cognizability. Nomor 2, stability of value. Yang ketiga, elasticity of supply. Yang keempat, portability. Yang kelima, durability. Dan yang keenam, divisibility. Nah, apa sih Pak maksud kriteria uang itu sesuai dengan konsep bahasa uang ini? Di sini kita akan bahas. Nah, acceptability dan cognizability yaitu artinya lah diterima dan diketahui secara umum. Nah, uang ini bisa diterima dan ini diumumkan kepada secara umum bahwa masyarakat tahu bahwa itu uang. Ya. Yang kedua, stability of value, nilainya stabil dan tidak fluktuasinya secara kecil, artinya nilainya tetap stabil dan tidak berubah-ubah, dan adapun perubahannya hanya relatif kecil nilainya. Yang ketiga yaitu elasticity of supply, artinya lah cukup memenuhi kebutuhan usaha, tidak terlalu banyak dan tidak kurang, artinya bahwa uang yang beredar yang ada di kalangan masyarakat atau suatu daerah itu masih terpenuhi, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya untuk memenuhi kebutuhannya akibat terjadinya ya stabilitas tadi setelah uang, maka semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi apabila adanya uang, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi. Yang keempat, portability, artinya mudah dibawa, artinya fleksibel ya, mudah fleksibel artinya kemana saja kita istilahnya kita bertransaksi ya, orang sudah bisa menerimanya dan bisa mengakuinya dan mudah dibawa, ringan dan bisa menjadi nilai alat transaksi yang sangat simpel, sehingga kita tidak perlu membawa-bawanya terlalu berat. Artinya seperti barter tadi, harus barang yang kita harus tukarkan, tetapi dengan sifat kriteria uang itu adalah portability, mudah dibawa sebagai alat transaksi yang sah. Selanjutnya, durability, artinya tidak mudah rusak. Artinya kalau kita lihat, kalau kita uang kita sebagai contohnya gini, kalau kita bawa ke umpamanya kita dalam kendaraan kena hujan dan kita di dalam kantong kita basah gitu, jadi uang itu tidak mudah rusak ya. Itu menjadi kriteria bahwasannya uang itu adalah sebagai durability, tidak mudah rusak ya. Walaupun dia rusak, nilai nominalnya masih tetap di situ, nilai intrinsiknya masih di situ, itu masih dianggap sebagai kriteria uang. Kadang orang uangnya robek, itu tuh sudah dianggap enggak uang. Tetapi kalau umpamanya nilai intrinsiknya, nominalnya dan serialnya masih ada, itu masih dianggap sebagai kriteria uang. Selanjutnya, divisibility, dapat dibagi. Artinya kalau kita membeli barang yang satu dengan barang yang lain, umpamanya uang kita 50.000, tapi harga barangnya 20.000, dan itu masih bisa dibagi. Dengan apa artinya kata? Kalau barter mungkin tidak bisa dibagi. Kenapa? Tidak sama nilainya. Tapi kalau umpamanya kita membeli kertas dengan harga 20.000, tetapi uang kita 50 masih bisa dibagi dengan nilai yang standar dengan harga barang itu sendiri. Ya, itulah yang disebut 6 kriteria uang yang disebut dengan kriteria uang. Yang pertama itu acceptability dan cognizability, yang kedua stability of value, yang ketiga elasticity of supply, dan keempat portability, yang kelima durability, yang keenam adalah divisibility. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi uang. Nah, setelah kita tahu bahwasanya uang itu adalah alat pembayaran yang sah untuk melakukan yang namanya transaksi atau jual beli. Nah, apa sih Pak fungsi uang ini? Fungsi uang ada dua. Yang pertama yaitu fungsi asli. Jadi fungsi asli ini apa Pak?
Yaitu pertama sebagai alat tukar menukar seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang kedua adalah sebagai satuan hitungan, ya. Yang kedua ada namanya fungsi turunan, ya. Jadi ada dua fungsi, fungsi asli dan fungsi turunan. Kalau fungsi asli artinya adalah sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan hitungan. Artinya ada nilai tersebut yang ada di dalam uang itu sendiri. Yang kedua, fungsi turunan. Nah, fungsi turunan itu maksudnya apa, Pak? Ya, uang itu seperti yang pertama sebagai penunjuk harga. Contohnya kita beli barang itu harganya berapa? 20.000 umpamanya. Seperti tadi saya bilang kertas harganya 20.000. Ya udah, kita tunjuk harganya, nilai uangnya itu untuk membeli kertas satu kertas itu adalah 20.000. Yang kedua sebagai alat pembayaran, sudah jelas dari segi fungsi aslinya adalah sebagai alat pembayaran yang sah atau tukar menukar yang ada satuan hitungannya atau nilainya. Yang ketiga adalah sebagai alat menyimpan. Ya, masih banyak fungsi-fungsi turunannya. Artinya manfaat dari uang itu. Umpamanya ada uang lebih, kita menyimpan atau menabung, ya. Atau dalam bahasa perbankannya adalah saving. Selanjutnya adalah sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan nilai suatu barang, kita sudah bisa mendorong berapa sih yang diperlukan uang yang ada di untuk kebutuhan kita masing-masing atau kebutuhan masyarakat atau kebutuhan negara kita masing-masing. Ya. Selanjutnya sebagai pembentuk dan pemindahan kekayaan, sudah jelas. Semakin tinggi pendapatan Anda atau semakin banyak uang Anda, mungkin Anda bisa memindahkan uang Anda dengan berbentuk properti seperti tanah, mobil, dan sebagainya. Ya, membentuk ataupun memindahkan uang Anda berbentuk investasi. Selanjutnya sebagai standar pembayaran utang. Nah, jelas kalau kita mempunyai uang kita bernilai 1 juta umpamanya, nilainya angkanya 1 juta, tetapi nilai uangnya berapa kan itu. Jadi dengan adanya uang ini kita membuat standarnya, uang 1 juta hanya 10 lembar dengan uang 100.000. Nah, seperti itu maksud dari standar pembayaran utang. Selanjutnya sebagai alat pencipta kesempatan kerja, sudah jelas. Sebagai kalau kita umpamanya mencari pekerjaan, yang paling pokok dalam pikiran kita adalah bagaimana mendapatkan income atau pendapatan. Sudah jelas pendapatan itu yang dimaksud adalah uang. Nah, jadi di antara fungsi asli dan fungsi turunan, bedanya adalah fungsi asli itu adalah maksud dari arti definisi uang itu sendiri. Sedangkan fungsi turunan adalah fungsi bagaimana uang ini gunanya apa dan manfaatnya bagi masyarakat atau kita sendiri sebagai alat pembayaran. Nah, itulah fungsi uang. Fungsi uang ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, setelah kita bahas definisi uang, arti penting uang, dan jenis uang itu apa, bagaimana, kan gitu. Kita bahas di sini. Berdasarkan bahannya ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Secara bahannya. Ya. Yang kedua ada berdasarkan nilai. Adanya uangnya bernilai penuh atau full body money, dan uangnya yang tidak bernilai penuh atau representatif full body money. Itu berdasarkan nilainya. Yang ketiga ada berdasarkan lembaga pembuatannya. Ya, berdasarkan lembaga pembuatannya yaitu sering kita dengar uang kartal dan uang giral. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kawasan berlakunya, ada uang domestik, ada uang internasional. Uang domestik ini maksudnya lah uang yang ada tertera pada daerah tertentu. Sedangkan uang internasional adalah sebagai uang yang bisa beredar antara negara satu dengan negara yang lain, yang kita sebut dengan uang dolar. Ya, atau uang-uang yang lain. Ya, berdasarkan pertimbangan uang adalah kekayaan, yaitu ada disebut dengan inside money dan outside money. Selanjutnya kita bahas di sini jenis-jenis uang. Jenis uang itu kalau dari segi kita lihat bahwasanya ada uang kartal dan uang giral. Yaitu dari kita lihat dari sini bahwasanya berdasarkan lembaga pembuatnya, uang kartal dan uang giral, yaitu di sini kita jelaskan uang kartal dan uang giral. Siapa sih yang membuat uang kartal? Nah, di sini ada dua, yaitu uang pemerintah dan uang bank, di mana uang pemerintah dibagi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Begitu juga dengan uang bank, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, inilah lembaga pembuatnya, yaitu pemerintah dan yang ada uang yang ada di bank. Jadi uang itu kalau uang kartal dibagi uang kertas dan uang logam. Nah, lanjut. Nah, uang giral. Uang giral itu tadi
Apa sih Pak? Seperti cek, ya. Cek ini adalah sebagai kertas pembayaran yang sah yang mempunyai nilai nominal dan intrinsic yang sejumlah nilai yang tertera di dalam cek. Yang kedua yaitu giro, ya. Giro itu juga adalah sebagai alat pembayaran sah yang disamakan dengan uang, tetapi giro itu uang yang ada simpanan yang relatif besar. Makanya nanti akan ada pembahas kita cek, giro, tabungan, deposito, investasi dan sebagainya. Yang kedua, perintah membayar, ya. Selanjutnya ada namanya telegrafi transfer, ya. Itulah yang disebut dengan uang giral. Uang giral ini artinya seperti uang yang distandarkan dengan uang kertas dengan uang logam yang tertera ada nominalnya sama dengan nilai nominal dengan uang kertas dan uang logam. Tetapi hanya saja bedanya tertera kepada alat atau kertas seperti cek atau giro sebagai perintah bayar atau telegrafi transfer. Itu yang disebut dengan uang giral. Artinya disamakan dengan uang kertas dengan uang logam sesuai dengan nominal tertera yang ada di uang giral. Nah, cek itu apa Pak? Surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan cek. Surat perintah dari seseorang yang mempunyai tabungan uang yang ada di rekening di bank agar membayarkan uang itu sejumlah uang yang diminta oleh si mempunyai rekening yang ada di bank kepada orang yang disebutkan di dalam cek tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih Pak giro? Giro itu permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Dia menggunakan giro. Kenapa Pak? Dia menggunakan giro karena uangnya itu relatif besar, sehingga uangnya relatif kalau uangnya di atas 50 juta atau 100 juta mungkin dia akan menggunakan namanya pelayanan uang giral, yaitu menggunakan giro, ya, sama dengan menggunakan cek atau menggunakan giro. Selanjutnya, apa perintah membayar? Yaitu perintah membayar itu orang yang mempunyai rekening bank memerintahkan secara langsung untuk membayarkan kepada seseorang dengan tunai. Jadi orang yang punya uang yang ada di bank, ya. Jadi umpamanya Bapak mempunyai uang 100 juta di bank. Jadi saya ingin menginstruksikan oleh pihak bank untuk membayarkan secara langsung dengan uang tunai kepada orang yang saya tuju. Ya, itu maksud dari uang giral tadi, seperti perintah membayar. Selanjutnya ada namanya telegrafi transfer. Artinya orang yang punya rekening di bank memerintahkan bank agar membayarkan sejumlah uangnya kepada seseorang dengan cara memindahkan atau mentransferkan rekening melalui telegram. Artinya sama dengan transfer sih. Cuma kalau kita bayarkan melalui ATM ya kita langsung. Nah, kita masuk telegrafi transfer ini, kita yang punya uang dana yang ada di bank, ya, sehingga kita menginstruksikan pihak bank untuk mentransferkan sejumlah dana kepada seseorang hanya untuk memindahkannya saja, tetapi menggunakan yang namanya telegrafi ataupun menggunakan telegram yang ada di bank itu. Nah, itulah penjelasan dari uang kartal dan uang giral. Nah, catatan, ya, cek dan perintah membayar telegrafi transfer merupakan alat untuk memindahkan dan mengubah uang giral menjadi uang kartal. Sedangkan giro merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Itu perlu kita catat. Nah, proses terjadinya uang giral, ya. Yang pertama, uang kartal disimpan di bank. Ya sudah jelas, uang kartal, uang kartal seperti uang kertas, uang logam disimpan di bank ataupun melakukan saving atau tabungan. Terus uang yang disimpan di bank itu menjadi primary deposit. Nah, jadi itu uang yang ada kita itu dianggap sebagai deposit kita sendiri. Nah, sedangkan uang kartal, ya, pinjaman bank, nah, disimpan di bank, ya, uang deposit. Nah, artinya apa? Kalau uang kartal disimpan di bank, ya, itu menjadi deposit simpanan kita. Sedangkan uang kartal pinjaman di bank disimpan di bank itu menjadi loan deposit, artinya menjadi utang kita.
Nah, itu kalau uang kartal, kalau kita itu berarti pihak bank itu mengkredit uang kita yang ada di bank. Kenapa? Uang kita yang kita masukkan ke dalam itu menjadi utang bagi bank. Sedangkan uang kartal kalau pinjaman bank, ya, kalau pinjaman bank itu menjadi receivable bill ataupun hutang kita yang berhutang kepada bank itu sendiri. Itu bedanya uang kartal. Kalau uang kartal kita sendiri dengan uang kartal kalau pinjaman di bank. Nah, ada namanya netralitas uang. Ya, apa sifat netralitas uang? Uang dikatakan netral jika perubahan jumlah uang beredar tidak mengubah nilainya. Ya, jika perubahan jumlah uang beredar tidak mengubah nilai keseimbangan real dari investasi konsumen ataupun kesejahteraan pendapatan. Nah, uang dikatakan tidak netral jika modal yang digunakan tidak memenuhi syarat. Ya, artinya perubahan jumlah uang beredar tidak mengubah nilai keseimbangan real dari investasi konsumen ataupun kesejahteraan atau pendapatan. Itulah yang dimaksud dengan netralitas uang dan uang yang dikatakan tidak netral. Nah, motif yang mendorong masyarakat memegang atau meminta uang. Satu, sebagai motif transaksi atau transaction motif. Ya, sudah jelas karena sudah ada transaksi, orang melakukan jual beli, maka uang sebagai alatnya. Ya, dimana arti dari transaksi motif atau motif transaksi merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif artinya merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Artinya, uang ini adalah sebagai uang jaga-jaga. Artinya apabila ada kita kebutuhan yang mendesak, karena semua pekerjaan atau kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, nah, kita harus namanya ada persiapan yang namanya money emergency atau emergency money. Artinya ada dana darurat apabila kita mempunyai kegiatan yang sangat darurat sekali atau mendesak sehingga kegiatan kita tidak tidak terbengkalai seperti itu. Yang ketiga ada motif spekulasi, spekulatif motif. Artinya motif ini muncul kenapa masyarakat harus memegang uang atau meminta uang, ya? Karena ini muncul setelah permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Artinya motif spekulasi ini adalah istilahnya kita harus setelah kita buat motif harus ada yang kita tentukan yang harus kita transaksikan dan kita harus ada dana darurat dan kita harus ada spekulasi, yaitu seperti menabung ataupun kalau sudah kebutuhan kita terpenuhi dan sudah ada uang simpanan kita dan kita harus berspekulasi uang ini mau kemana lagi, seperti itu. Artinya ada kegunaan uang kepada kebutuhan kita yang lain-lain, seperti itu. Jadi ada motif orang kenapa kita harus memerlukan uang itu. Pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga apabila kita ada kegiatan mendesak. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhannya, kita harus menyeimbangkan antara uang kebutuhan kita dengan uang yang tidak di luar kebutuhan kita itu sendiri, di luar jangkauan, sehingga kita harus memerlukan namanya spekulasi. Ya, itu artinya kenapa kita harus ada memegang uang. Selanjutnya, nilai uang itu ada namanya 4. Yang pertama yaitu nilai nominal. Ya, yang kedua ada namanya nilai internal dengan nominal, nilai intrinsik dan eksternal. Ya, apa nilai nominal? Nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Contohnya ada di uang itu 5.000, ini 5.000, 5.000. Itulah nilai yang disebut dengan nilai nominal. Selanjutnya, nilai intrinsik, nilai bahan pembuat mata uang. Nah, nilai bahannya itulah yang berapa sih nilai membuat uang 5.000? Itulah yang disebut dengan nilai intrinsik. Untuk membuat membuat uang kertas 5.000 dari terbuat mungkin saya pernah lihat pembuatan uang dari serat kayu, serat kain. Dari bahan-bahannya itu berapa sih nilainya untuk membuat uang satu lembar 5.000 seperti itu. Selanjutnya ada namanya nilai yang diukur dari nilai internal.
nilai yang diukur dari jumlah uang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Nah, nilai internal itu nilai yang diukur dari jumlah uang yang didapat ditukar oleh suatu mata uang. Contohnya, nilai internal itu saya bilang tadi, kertas. Untuk membeli satu rim kertas, kita harus mengeluarkan 50.000 rupiah. Jadi kalau kita membeli 2 rim kertas, kita harus mengeluarkan berarti 100.000. Nah, itulah nilai dua kertas rim HPS atau A4, berarti harus kita mengeluarkan yang namanya 100.000 rupiah. Itulah disebut nilai internal. Nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukarkan oleh suatu mata uang. Selanjutnya, ada namanya nilai eksternal. Nilai eksternal ini nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Artinya, kalau umpamanya kalau $1 itu berapa kalau kita rupiahkan? Kalau nggak salah sekarang itu 14.000, ya. Kalau umpamanya kita uang Rp1 ke 1 ringgit itu kalau kita rupiahkan berapa? Berarti kalau sekarang umpamanya 3.500 atau 4.000. Nah, itulah yang disebut dengan nilai eksternal. Nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Itulah nilai uang. Ada 4, yaitu nilai nominal, nilai internal, nilai intrinsik, dan nilai eksternal. Nah, berapa nilai uang 5.000? Ada pertanyaan. Ya, berapa nilai uang kertas 5.000 sama dengan harga kertas yang digunakan? Berapa? Tidak ada harganya, nilainya 0. Kenapa? Sini kita bahas. Meskipun uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik, masyarakat mau menerima uang kertas. Tadi berapa nilai uang kertas? Uang kertas 5.000. Nah, sama dengan kertas yang digunakan. Nah, berapa? Tidak ada harganya. Kenapa tidak harganya? Karena bahan yang dibuat untuk nilai uang kertas itu tidak sama dengan kertas biasa, makanya nilainya 0. Nah, meskipun uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik, masyarakat mau menerima uang kertas. Hal ini disebabkan kenapa? 1. Masyarakat percaya bahwa pemerintah mau menerima uang kertas, ya. Itu yang pertama. Masyarakat percaya bahwa pemerintah mau menerima uang kertas. Ya, yang kedua, masyarakat percaya bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas itu dengan jaminan emas di bank sirkulasi. Artinya, uang itu bisa diperbandingkan dengan nilai ukuran emas. Sehingga, umpamanya 1 gram berapa sekarang. Ya, bisa dipercaya bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas itu sebagai perbandingan dengan nilai barang yang berharga, yaitu emas. Selanjutnya, masyarakat percaya bahwa uang kertas itu mempunyai daya beli. Nah, itu yang pertama saya jawabannya. Berapa nilai uang kertas 5.000? Kan gitu. Sama dengan harga kertas yang digunakan. Berapa? Kalau uang kertas biaya ya, makanya banyak orang sekarang itu yang terjadi uang-uang palsu. Karena orang menganggap bahwa, uangnya uang kertas juga. Aku cetak banyak-banyak lah. Kan gitu. Nah, tetapi nilai yang dicetak dengan kertas biasa, ya, karena uang yang sekarang ini, uang asli, itu pembuatannya bukan dari kertas saja. Ya, tetapi dari bahan-bahan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang bagaimana pembuatan uang. Ya, ada dari logam, ada lagi emas, ada lagi dari serat kayu, serat kain, sehingga uang itu nggak bisa, yang tadi, supaya uang itu tidak mudah rusak. Kan gitu. Nah, sehingga kalau uang itu berfungsi sebagai apa? Kita mempunyai keyakinan uang kertas mempunyai daya beli, ya sudah jelas. Kalau umpamanya nilai uang itu tidak mempunyai daya beli, ngapain kita punya uang, kan seperti itu. Nah, uang kertas, ya, uang kertas itu dianggap sebagai, ya, uang kepercayaan. Nah, kenapa? Nah, uang kepercayaan itu adalah sebagai, ya, sehingga uang itu tadi disebutkan bahwasanya, ya, maka uang kertas itu dijadikan sebagai uang kepercayaan. Kenapa? Karena pemerintah mau menerima uang kertas. Yang kedua, uang kertas itu bisa dijaminkan dengan emas, dengan ukuran nilai emas. Dan ketiga adalah sebagai daya, bisa ada daya belinya. Sehingga dianggaplah uang kertas ini sebagai uang kepercayaan. Ya. Artinya bukan kepercayaan keyakinan kita ya, tetapi uang kepercayaan ini adalah sebagai alat yang sah untuk menjadi alat pembayaran dalam melaksanakan namanya tukar menukar ataupun jual beli.
Nah, ada beberapa contohnya. Yang terakhir, contoh mata uang beberapa negara. Amerika Serikat dikenal dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Arab Saudi di mata uangnya rial Saudi. Australia dolar Australia. Brunei Darussalam dolar Brunei. Negara-negara Eropa euro, Denmark krona, Swedia krona, Hong Kong dolar Hong Kong, Cina yuan, Iran rial, ya, Jepang yen, Korea Selatan won, Federasi Rusia rubel, Mesir pound Mesir, Portugal escudo. Dan itu masih banyak, ya. Dan termasuk negara kita Indonesia yang disebut dengan, kalau orang RP itu adalah rupiah, ya. Ya, rupiah yaitu termasuk contoh mata uang negara kita, ya. Mudah-mudahan, ya, ini beberapa contoh dari mata uang beberapa negara kita, sehingga Anda banyak mengetahui bagaimana sih perkembangan, ya, pentingnya uang itu sendiri itu apa, tujuannya apa, fungsinya apa, dan gunanya apa, dan sesuai dengan sejarahnya Anda sudah mengetahuinya. Silakan anak-anak kami yang kelas 10, silakan apabila ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan ditanyakan Bapak atau buat di kolom komen video ini. Silakan ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat kepada anak kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.